Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak ibu yang kelas 12, setelah ujian KD kita masuk lagi materi yang baru, bab yang baru ya. Nah, kemarin kita sudah ngebahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi ya, akun-akun, jenis akun, pengkodean akun, persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi ke persamaan dasar akuntansi hingga laporan keuangan ya. Hari ini kita masuk bab yang kedua atau bab yang selanjutnya, yaitu akuntansi perusahaan jasa. Ya, akuntansi perusahaan jasa. Hari ini kita ngebahas ciri-ciri perusahaan jasa, tahap proses akuntansi, dan mekanisme debit dan kredit. Siap ya? Oke. Nah, kalau dia perusahaan jasa, berarti yang dijual si perusahaan itu adalah sebuah jasa. Bisa kita lihat di sini ada 3 contoh ya gambar jasa, ada yang laundry, ada yang salon atau jasa guru. Maka bagaimana ciri-ciri perusahaan jasa? Yang pertama adalah kegiatannya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. Makanya ada rating gitu, rating jasa pelayanan. Kalau di Gojek ada rating untuk abang Gojeknya. Kalau misalnya di aplikasi ya kan, aplikasi itu kan juga jasa yang mereka jual juga ya kan. Ada ratingnya juga karena memang yang diberikan adalah pelayanan jasa. Yang kedua, ciri-cirinya adalah pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Jadi nanti di transaksinya contohnya jasa reparasi komputer, jasa salon, jasa konsultan. Nah, itu semua jasa. Ya. Maka pendapatannya ketika si perusahaan atau si produsen jasa telah memberikan jasanya kepada si customer atau kepada si pembeli. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Nah, perhitungan harga pokok penjualan ketika nanti kita di semester 2 ya ngebahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Maka HPP di perusahaan jasa tidak ada. Selanjutnya yang keempat, laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan atau mencari selisih antara total pendapatan dikurangi dengan total beban. Itu ciri-ciri akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, kegiatan yang memberi pelayanan jasa. Yang kedua, pendapatan berasal dari setelah kita memberikan jasa dan tidak terdapat HPP. Serta yang keempat, laba atau rugi diperoleh dari selisih ya atau perbandingan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Bisa? Oke. Nah, ada beberapa tahapan proses akuntansi di perusahaan jasa. Sebenarnya di perusahaan dagang juga seperti ini, tapi nanti ada beberapa hal yang berbeda ya. Yang pertama, tahap prosesnya adalah transaksi. Transaksi itu apa? Kegiatan tukar menukar. Saya suka kali lah sama bukumu. Ini sama saya kasih pointer. Itu tuh sudah terjadi transaksi, walaupun nggak sama-sama uang, tapi sudah terjadi tukar menukar. Saya suka kali diajari sama Bu Aini. Ya udah, saya berikan jasa saya, terus kamu memberikan saya berupa upah atau honor. Itu sudah transaksi. Bisa? Oke. Diawali dengan transaksi. Lanjut, dari transaksi itu nanti ada kegiatan pencatatan. Nah, pencatatan ini yang kita pelajari adalah melakukan kegiatan jurnal umum. Nah, membuat jurnal umum nanti. Setelah dicatat, maka langkah selanjutnya adalah proses yang ketiga adalah penggolongan. Penggolongan ini menggunakan buku besar. Nanti kita buat penggolongan setiap akun. Akun kas, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, peralatan, utang, modal, pendapatan, beban. Golong-golongkan per akun. Untuk nantinya kita buat saldo-saldo akhirnya. Yaitu yang keempat adalah kegiatan pengikhtisaran. Di pengikhtisaran inilah yang agak banyak kita lakukan nanti di semester 1 ya. Mulai dari kita setelah buat buku besar, kita buat neraca saldo. Setelah neraca saldo adalah jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, jurnal penutup.
setelah jurnal penutup jurnal pembalik. Itu yang keempat. Yang kelima baru masuklah laporan keuangan. Ya, nanti juga kita pelajari. Kemarin sudah kita sedikit singgung ya. Nanti kita juga buat nih laporan keuangan. Ada 3, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca atau posisi keuangan. Hingga nantinya dari laporan keuangan ini muncullah sebuah informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak-pihak pemakai informasi akuntansi. Kemarin ada berapa? Iya, ada 2, internal dan eksternal. Informasi itu digunakan untuk membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Itu dia tadi ya, tahap-tahapan proses akuntansi. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita mempelajari mekanisme debit dan kredit. Nah, kita sudah mulai masuk nih. Nanti pertemuan selanjutnya kita sudah mulai menjurnal. Oke ya. Nah, jadi di akuntansi ada posisi debit, ada posisi kredit. Nah, hari ini kita pelajari mekanismenya. Ya, saldo normalnya di mana? Oke. Nah, untuk akun yang pertama yang merupakan aset atau harta, baik itu harta lancar maupun harta tetap yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, beban dibayar di muka, peralatan, gedung, kendaraan, mesin. Semua jenis harta apabila nilainya bertambah maka kita masukkan di debit. Debit itu posisinya sebelah kiri. Bisa? Namun kalau aset itu semua berkurang nilainya, uang kas berkurang, piutang berkurang, perlengkapan berkurang dan sebagainya, maka nilai harta kita masukkan di kredit. Ya, kalau berkurang kita masukkan di kredit. Nah, posisi normal akun harta adalah di debit. Posisi normal itu definisinya adalah posisi ketika si akun nilainya bertambah. Ingat, posisi normal adalah ketika si akun nilainya bertambah. Yang kedua, akumulasi penyusun aktiva tetap. Ya, kalau bertambah kita buat di kredit, kalau berkurang kita buat di debit. Posisi normalnya di kredit. Yang ketiga, liabilitas atau utang. Kita minjam uang, terjadi transaksi secara non tunai, maka utang kita bertambah. Kalau bertambah kita buat di kredit sebelah kanan. Namun kalau utangnya berkurang, berarti ada pelunasan utang, maka kita buat di debit. Bisa? Oke, posisi normalnya di kredit. Ingat, posisi normal ketika nilai akun bertambah. Tadi bertambah akun, kalau utang bertambah di mana? Di kredit. Maka posisi normalnya di kredit. Yang keempat ada ekuitas atau modal. Ya, yaitu ketika kita menyetorkan harta pribadi ke perusahaan. Ya, nanti transaksinya kegiatan menyetorkan modal. Kalau nilainya modalnya bertambah, maka kita buat di kredit sebelah kanan. Kalau berkurang kita buat di debit sebelah kiri. Posisi normalnya adalah di kredit. Selanjutnya ada pengambilan prive pemilik. Ya, nanti transaksinya mengambil uang kas untuk keperluan pribadi. Maka kalau muncul transaksi seperti itu, maka nilai prive-nya bertambah. Kalau prive bertambah kita buat di debit sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau prive-nya berkurang kita buat di sebelah kredit atau sebelah kanan. Posisi normalnya di debit, karena kalau prive bertambah di debit, maka normalnya di debit. Yang kelima ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam ada pendapatan. Pendapatan itu adalah penerimaan perusahaan setelah perusahaan melakukan kegiatan transaksi. Telah memberikan jasanya. Itu berarti muncul akun pendapatan, maka pendapatannya bertambah. Kalau pendapatan bertambah, kita buat di sisi kredit sebelah kanan. Kalau dia berkurang, kita buat di sisi debit sebelah kiri. Posisi normalnya adalah di kredit. Bisa? Yang terakhir, yang ketujuh, ada beban atau biaya, yaitu segala bentuk pengeluaran perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Maka kalau muncul akun beban, contohnya bayar beban gaji pegawai, bayar beban listrik, bayar beban sewa, bayar beban iklan dan sebagainya, ya, bayar beban pajak, bayar beban administrasi. Pokoknya kalau muncul akun beban berarti beban kita bertambah. Kalau beban bertambah kita buat di sisi debit. Kalau bebannya berkurang di kredit. Maka posisi normalnya akun beban adalah di debit.
Bisa? Oke. Ini lama-lama terhafal sendiri kalau kita sering-sering latihan ya. Ini materi kita untuk hari ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa kalau ada yang mau tanyakan silakan gunain grup WhatsApp kita. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Nizam, a great place for changes. Assalamualaikum.